Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan PTS-nya dan sekarang kita akan berfokus di materi aritmatika sosial. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pedagang membeli 3 ekor kambing dengan harga Rp3.730.000. Saat dijual, ternyata laku seharga Rp1.300.000 per ekor. Keuntungan atau kerugian pedagang tersebut adalah, kita tuliskan dulu, harga belinya adalah sebesar Rp3.730.000. Kemudian harga jualnya 3 kali Rp1.300.000. Jadi berapa? Rp3.900.000. Oke. Karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya, maka pedagang tersebut mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp3.900.000 dikurangi dengan Rp3.730.000. Oke, kita kurangkan. Ini 0, di sini juga masih 0, di sini 7, di sini 1. Jadi keuntungannya sebesar Rp177.000. Mia membeli pakaian seharga Rp160.000. Kemudian pakaian tersebut dia jual lagi dengan harga Rp200.000. Persentase keuntungan yang diperoleh Mia adalah, harga belinya Rp160.000 dan harga jualnya Rp200.000. Berarti untungnya berapa nih? Untungnya sebesar Rp200.000 kurangi Rp160.000, yaitu sebesar Rp40.000. Yang diminta adalah persentase untung. Maka rumusnya adalah untung per harga beli kali 100%. Maka kita dapatkan Rp40.000 dibagi dengan Rp160.000 kali 100%. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Jadi 1/4. Oke. 1 kali 100 lalu dibagi 4. Jadinya 25%. Jadi jawabannya yang D. Sebuah toko membeli kopi 10 kg untuk kopi Sidikalang dengan harga Rp140.000 per kilogram dan 15 kg kopi Arabica dengan harga Rp300.000 per kilogram. Kedua jenis kopi dicampur kemudian dijual dengan harga Rp271.400 per kilogram. Persentase keuntungan yang diterima toko tersebut adalah, kita hitung dulu harga belinya. Ada 2 jenis kopi ya. Harga belinya adalah untuk kopi Sidikalang beli 10 kg dikalikan Rp140.000. Lalu untuk kopi Arabicanya beli 15 kg, kita kalikan dengan harganya Rp300.000. Ini jadi Rp1.400.000 ditambah dengan Rp4.500.000. Totalnya adalah Rp5.900.000. Kemudian harga jualnya, total kopinya jadi 10 ditambah 15, jadi semuanya 25 kg. 1 kilonya dia jual Rp271.400. Jadi total harga jualnya adalah sebesar
785.000. Oke, sekarang kita hitung untungnya berapa. Untungnya kita kurangkan dari 6.785.000 kurangkan dengan 5.900.000. Oke, ini masih 0, 0, 0. Di sini 5, di sini 8, 17 kurang 9, 8. Jadi untungnya sebesar 885.000. Yang ditanya adalah persentase untung. Jadi 885.000 dibagi dengan harga belinya sebesar 5.900.000 kalikan dengan 100%. Oke, bisa kita sederhanakan. Ini nolnya 3, di sini nolnya 3, di sini nolnya 2, di sini nolnya 2. Jadi 885 dibagi dengan 59 adalah 15. Jangan lupa tulis persennya. Jadi 15%. Seekor kambing dibeli dengan harga 600.000. Jika mengharapkan untung 12%, maka kambing tersebut harus dijual dengan harga. Oke, kita hitung dulu untungnya. Untungnya ingin 12%, jadi 12/100 kali 600.000. Ini 2, kita sederhanakan. 12 kali 6 adalah 72. Jangan lupa di sini nolnya 3, jadi 72.000. Berarti harga jualnya, harga beli ditambah dengan untungnya. Sehingga kita dapatkan 600.000 ditambah dengan 72.000. Jadi harga jualnya adalah 672.000. Jawabannya yang C. Sebuah sandal dijual dengan harga 135.000. Pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 10%. Harga pembelian sandal tersebut adalah, oke, di sini dia rugi sebesar 10%. Nah, artinya apa? Berarti harga jualnya itu kurang dari 100% ya. Jadinya 100% dikurangi dengan kerugiannya 10%. Jadi persentase harga jualnya itu adalah 90%. Nah, sekarang kita akan mencari harga belinya berapa. Kita gunakan perbandingan senilai. Harga beli per harga jual sama dengan, ini adalah persentase. Lupa, maaf. Tambahkan di sini ya, persentase. Persentase harga beli per persentase harga jual. Oke, harga beli ini kita cari. Harga jualnya di sini sudah tahu, 135.000. Oke, kemudian di sini persentase harga beli ini selalu 100% dan persentase harga jualnya di sini 90%. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi 10/9. Oke, lakukan kali silang, maka harga belinya sama dengan 10/9 kali 135.000. Oke, ini bisa disederhanakan, bagi 9 jadi 1, bagi 9 jadi 15. Jadi 15.000 kali 10 adalah 150.000. Oke, jawabannya yang B. Pada suatu toko yang sedang memberikan diskon 25%, tertera harga sepasang sepatu Rp140.000. Harga sepatu tersebut setelah didiskon adalah, oke, kita hitung dulu harga diskonnya, yaitu 25/100
kali 140.000. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. 140.000 dibagi 4, 35.000. Berarti harga setelah diskon. Setelah diskonnya adalah 140.000 dikurangi dengan 35.000. Sama dengan ini 5, di sini 0, sini 1. Jadi 105.000. Jawabannya yang A. Bu Asti berbelanja di toko Makmur 2 kg telur yang harganya 20.000 dan 4 botol sirup yang harganya 15.000 per botol. Andaikan Bu Asti berbelanja di toko murah yang sedang memberikan diskon 10% untuk semua belanjaan, maka Bu Asti bisa berhemat sebesar, kita hitung dulu belanjaannya ya. Untuk telur 2 kg kali 20.000. Ditambahkan dengan untuk sirupnya 4 kali 15.000. Berarti ini 40.000 ditambah dengan 60.000. Jadi total belanjaannya sebesar 100.000. Lalu di toko murah ada diskonnya 10%. Diskonnya berarti 10/100 kali 100.000. Oke, ini bisa disederhanakan. Nah, 10 kali 1.000 jadi 10.000. Ini besar diskonnya yaitu sebesar 10.000. Ibu membeli kulkas seharga 5 juta rupiah. Toko tempat ibu belanja kulkas memberikan diskon sebesar 5%. Jika pajak sebesar 10%, maka kulkas tersebut harus dibayar sebesar, pertama kita hitung dulu diskonnya ya. Harga diskon. Diskonnya yaitu 5%. 5/100 kali 5 juta. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 5 kali 5, 25. Nolnya ada 4. Jadi 250.000. Berarti harga setelah diskon. Yaitu sebesar 5 juta dikurang 250.000. 5 juta dikurang 250.000. Jadi berapa? 4.750.000. Kemudian ada pajak sebesar 10%. Jadi 10/100 kali 4.750.000 sama dengan 475.000. Berarti bayarnya berapa? Kalau ada pajak berarti menambah biaya yang harus dibayar. Nah, ini setelah diskon 4.750.000 ditambah dengan pajaknya 475.000 sama dengan 5.225.000. Jadi jawabannya yang C. Orang pedagang membeli 100 durian dengan harga seluruhnya 900.000 dan ongkos angkut 100.000. Kemudian 40 durian dijual seharga 11.250 per buah, 50 durian dijual seharga 10.000 dan sisanya busuk. Maka pedagang tersebut mengalami untung atau rugi dan berapa besar keuntungan atau kerugiannya. Pertama kita hitung dulu modalnya. Modal itu didapatkan dari harga beli yaitu sebesar 900.000 ditambahkan dengan ongkosnya 100.000.
Maka modalnya adalah 1 juta rupiah. Sekarang kita hitung harga jualnya. Yang 40 durian itu dijualnya seharga 11.250. Kemudian 50 durian dia jual dengan harga 10.000. Oke, kita kalikan. Ini menjadi 450.000 ditambah dengan 500.000. Jadi modal dia adalah harga jualnya adalah 950.000. Nah, ternyata harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Berarti dia rugi. Ruginya berapa? 1 juta dikurangi dengan 9. Maaf, ini nolnya kebanyakan. Kita koreksi dulu ya. Oke. Modalnya adalah sebesar 1 juta dikurangi dengan 950.000. Berarti ruginya adalah sebesar 50.000 rupiah. Rugi 50.000. Jawabannya yang A. Akmal membeli paket meal deal 1 seharga Rp68.182. Jika pajak PPN-nya 10%, maka Akmal harus membayar sebesar berapa? Oke, 68.182. Nah, kalau 10%-nya gampang. Tinggal buang saja angka 2-nya. Jadi 6.818. Kita jumlahkan di sini 0, naik 1, ini 0, naik 1 lagi, ini 0, naik 1 lagi. Nah, 1 ditambah 8 ditambah 6, 15. Jadi 75.000. Jawabannya yang B. Seorang pedagang membeli 2 peti jeruk dengan harga 600.000. Bruto tiap peti 50 kg dan tara 5%. Jeruk itu akan dijual dengan mengharapkan untung sebesar 26,2/3%. Maka harga jual jeruk per kilogram adalah, modalnya adalah 600.000. Kemudian brutonya tiap peti itu 50 kg. Kita hitung bruto total dulu ya. Jadi brutonya sama dengan 2 kali 50 jadinya 100 kg. Sekarang kita hitung taranya. 5%, jadi 5/100 kali 100 kg sama dengan 5 kg. Jadi netonya berapa? Netonya 100 dikurang 5 sama dengan 95 kg. Kemudian ingin untungnya 26,2/3%. Oke, berarti ingin untungnya 26,2/3/100 kali modalnya 600.000. Oke, kita sederhanakan ya. Ini persentasenya 26 dikalikan dengan 3, 78 ditambahkan 2, jadinya 80/3. Di sini 100 saya tulis 80/300 kali 600.000. Oke, bisa disederhanakan. Di sini jadi 1, ini jadi 2. 2 kali 80 jadi 160. Kalikan di sini nolnya 3. Jadi untungnya sebesar 160.000. Maka harga jualnya adalah modalnya 600.000 ditambah dengan untungnya 160.000. Maka harga jualnya adalah 760.000. Ini adalah penjualan total. Yang diminta adalah harga ecernya, penjualan per kilogram. Jadi harga ecer atau per kilogramnya adalah
760.000 dibagi dengan netonya. Berapa netonya? 95 kg. Dari sini ya. Per 95 sama dengan 8.000. Jadi jawabannya yang A. Seorang nasabah menabung di suatu bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 4 bulan, tabungannya menjadi 2.100.000. Persentase bunga bank per tahunnya adalah berapa? Oke, kita hitung dulu bunganya. Bunganya yaitu tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Oke, tabungan akhirnya adalah 2.100.000. Dikurangi dengan tabungan awalnya 2 juta. Jadi bunganya berapa? 100.000. Ini adalah bunga 4 bulan. Nah, kalau setahun berapa? Bunga setahun dari 4 bulan menjadi setahun dikali berapa? Kali 3. Berarti 3 kali 100.000 sama dengan 300.000. Nah, sekarang kita hitung kenapa kita kalikan setahun? Karena bunga itu selalu per tahun. Sekarang kita hitung persentase bunga. Jadi 300.000 per tabungan awalnya 2 juta rupiah kali 100%. Jadi kita sederhanakan dulu, di sini nolnya 3, di sini nolnya 3, lalu di sini nolnya 2, ini nolnya 2, di sini nolnya 1, ini nolnya 1. Jadi 30 dibagi 2, 15%. Jadi jawabannya yang B. Orang pebisnis kuliner meminjam modal ke bank sebesar 30 juta rupiah. Bank tersebut menentukan bunga sebesar 18% per tahun. Jika utang tersebut harus lunas dalam waktu 10 bulan, maka angsuran per bulannya berapa? Oke, karena di sini 10 bulan, kita gunakan rumus saja ya. Bunga sama dengan B per 12 kali P per 100 kali utangnya berapa? B di sini adalah lamanya berhutang 10 bulan. Kali 12 kali persentase bunganya adalah 18%. Kali utangnya sebesar 30 juta. Bisa disederhanakan. Ini nolnya 1, di sini nolnya 1, ini nolnya 1, ke sini nolnya 1. Ini kita bagi dengan 6. Bagi 6 jadi 2, bagi 6 jadi 3. Nah, 3 kali 3, 9 dibagi dengan 2, 4,5 ya. 45, nolnya berarti 5. Jadi 4.500.000. Berarti total utangnya jadi berapa? Total utangnya 30 juta ditambah dengan 4.500.000. Jadi semuanya 34.500.000 rupiah. Kemudian kita hitung cicilannya. Karena berhutangnya 10 bulan, maka 34.500.000 ini kita bagi dengan 10 bulan. Jadilah cicilannya sebesar 3.450.000. Jawabannya adalah yang
D. Raihan menabung di bank yang memberikan bunga sebesar 8% per tahun. Setelah 1 tahun, tabungannya menjadi Rp21.600.000. Tabungan awal Raihan berapa? Oke, karena dia menabung setahun, kita hitung dulu persentase tabungan akhirnya. Persentase tabungan akhir. Kalau bunga berarti bertambah. Tabungan awal itu selalu 100%, kemudian dia dapat bunga 8%. Jadi, persentase tabungan akhirnya adalah 108%. Nah, tabungan akhirnya sebesar 21.600.000. Kita cari tabungan awalnya. Gunakan perbandingan senilai. Tabungan awal per tabungan akhir sama dengan persentase tabungan awal per persentase tabungan akhir. Sekarang kita substitusikan nilainya. Ini tabungan awal yang kita cari. Tabungan akhirnya sudah diketahui, yaitu sebesar 21.600.000. Kemudian persentase tabungan awal itu selalu 100%. Persentase tabungan yaitu 108%. Nanti persentasenya bisa kita sederhanakan ya. Nah, sekarang kita cari tabungan awal. Lakukan kali silang. Jadi, tabungan awal sama dengan 100 per 108 kali 21.600.000. Oke, bisa kita sederhanakan. Ini 108 jadi 1, 216 itu jadi 2. Jadi 2 kali 100, di sini kali 100.000. Jadinya 20 juta rupiah. Jawabannya yang A. Soal terakhir. Berat sebuah barang dengan kemasannya adalah 40 kg dan taranya 5%. Harga pembelian barang tersebut 276.640. Jika barang itu dijual dengan keuntungan 25%, maka harga penjualan tiap kilogramnya berapa? Oke, brutonya di sini sudah dikasih tahu, yaitu sebesar 40 kg. Kita cari dulu taraknya dalam bentuk kilogram, yaitu 5 per 100 kali 40.000. Kita sederhanakan ini jadi 2, di sini jadi 5. Maka taraknya adalah 2 kg. Berarti netonya berapa? 40 dikurangi 2 sama dengan 38 kg. Kemudian untungnya sebesar 25%. Oke, kita hitung dulu untungnya. Jadi 25 per 100 kali harga belinya sebesar 276.640. Ini kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi 276.640 dibagi 4 sama dengan 69.160. Kita hitung dulu harga jualnya. Harga jual itu kita dapatkan dari harga beli, yaitu sebesar 276.640 ditambahkan dengan untungnya sebesar 69.160. Kita jumlahkan 0, 0 naik 1, di sini 8, di sini 5, naik 1, ini 4, di sini jadi 3. 345.800. Ini adalah harga jual total. Berarti harga ecernya atau harga per kilogramnya kita hitung dari 345.800 dibagi
berapa? Bagi neto. Netonya yaitu sebesar 38 kg. Maka kita dapatkan Rp9.100. Jawabannya yang C. Oke, demikian materi aritmatika sosial. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.